Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kenalin, aku Lula. Di video kali ini aku akan ngebahas mengenai conditional statement atau yang biasa kita kenal sebagai if statement. Nah, function if ini merupakan salah satu function yang sangat amat populer. Dia ini ada di mana-mana, mulai dari Microsoft Excel, Power BI, Google Data Studio, Tableau, Python, C++, VBA, dan bahasa pemrograman lainnya. Oleh karena itu, di video kali ini aku akan ngebahas tuntas mengenai konsep dari conditional statement ini, biar teman-teman kedepannya bakalan mudah untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan si function if ini di apapun toolsnya dan apapun bahasa pemrogramannya. Seperti biasa, di deskripsi video ini aku kasih link latihan soal yang bisa teman-teman download secara gratis biar kita bisa langsung eksekusi. Nah, jadi si if ini merupakan salah satu logika dasar matematika yang memiliki function untuk memberikan output berdasarkan kondisi yang kita miliki. Misalnya nih gampangnya, jika matahari tenggelam, maka hari sudah malam. Atau misalnya nih yang agak susah dikit ya, jika X kurang dari 0, untuk X adalah bilangan real, maka outputnya adalah negatif. Nah, ketika kita punya angka X sama dengan negatif 3, maka nanti itu bakal menghasilkan output negatif itu, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini tadi, if itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah conditional synthesisnya atau X kurang dari 0 tadi. Terus yang kedua adalah returnnya. Kalau misalnya memenuhi si X kurang dari 0 itu, maka outputnya adalah negatif, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di function di Excel, Microsoft Power BI, Tableau, Google Data Studio, si function if ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, conditional synthesisnya. Yang kedua itu adalah result kalau memenuhi si conditional synthesisnya. Terus yang ketiga itu adalah result kalau dia itu tidak memenuhi si conditional synthesisnya. Sedikit berbeda penulisannya untuk bahasa pemrograman seperti Python, C++, VBA. Kalau di bahasa pemrograman itu if-nya terdiri dari 3 bagian, teman-teman. Yang pertama ada if, yang kedua ada if else, yang ketiga ada if else. Nah, bedanya apa sih? Kalau yang pertama if itu cuman if aja, itu if conditional synthesisnya, terus habis itu output kalau dia itu memenuhi si conditional synthesisnya. Terus kalau yang kedua itu kan if else. Nah, if conditional synthesisnya, habis itu output yang memenuhi si conditional synthesisnya tadi, terus habis itu else untuk output yang tidak memenuhi si conditional synthesisnya. Nah, ini tuh sama kayak function if yang ada di Microsoft Excel, Power BI, dan kawan-kawan. Yang ketiga ini katanya sih sedikit ribet, tapi sebenarnya gampang banget. Bagian yang ketiga ini digunakan ketika kita punya banyak kondisi. Konsepnya tuh kayak gini, teman-teman. If conditional synthesis pertama, terus habis itu output ketika memenuhi si conditional synthesis pertama itu apa, terus habis itu elif conditional synthesis kedua, output kalau memenuhi conditional synthesis kedua itu apa, terus habis itu else kalau tidak memenuhi kondisi di conditional synthesis pertama dan kedua, maka outputnya itu apa. Nah, yang ketiga ini itu bisa kita gunakan juga di function if yang ada di Excel, Python, atau Power BI itu dengan if yang bertingkat gitu loh. Jadi habis if, terus habis itu if lagi, kayak gitu, teman-teman. Teori tanpa eksekusi pasti susah kan untuk membayangkannya. Jadi langsung aja kita eksekusi di laptop. Tapi sebelum kita eksekusi di laptop, jangan lupa buat subscribe aku di YouTube ini biar kalian gak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Oke, teman-teman, langsung aja kita bahas di case pertama. Nah, di case pertama ini kita mau ngerubah value dari column overtime ini menjadi angka biner 1010. Nah, logiknya itu seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya value dari column overtime ini adalah yes, maka kita kasih angka 1. Nah, sisanya kita kasih angka 0. Jadi di sini kita tuliskan sama dengan if jika logical testnya, kalau misalnya si overtime ini, value dari overtime ini sama dengan, kita kasih tanda petik yes. Kenapa kok kita pakai tanda petik? Karena dia itu tipe datanya karakter, jadi kita harus kasih tanda petik. Jadi untuk semua tipe data karakter, kalau kita pakai if logical, kita harus kasih tanda petik. Kalau misalnya dia memenuhi kondisi logical testnya ini, dia akan memberikan output 1. Nah, kalau enggak, dia akan memberikan output 0. Kita tutup kurung, enter. Langsung kita Ctrl D. Case kedua kita pakai kolom. Case kedua ini kita mau tahu pegawai ini overtime apa enggak. Nah, kondisi overtime itu adalah ketika para pegawai ini bekerja lebih dari 8 jam. Jadi kita tulis nih sama dengan if kolom working hours ini lebih dari 8,
Kalau misalnya memenuhi logical test itu, maka akan menampilkan overtime. Nah, jika tidak, maka akan menampilkan no overtime. Tutup kurung, enter. Lanjut kita ke case yang ketiga. Nah, di case ketiga ini kita pakai if bertingkat. Di sini kita mau merubah nih tulisan human resources ini jadi HR, research and development jadi R&D, sisanya tetap sales. Jadi di sini kita sama dengan if. Nah, karena tadi logical test pertama, kalau misalnya value dari kolom departemen ini adalah research and development, maka kalau memenuhi kondisi logical test itu, outputnya adalah R&D. Kalau misalnya enggak, karena kita masih punya kemungkinan lain kan, antara sales sama human resources. Jadi kita tambahin lagi nih if, kita pilih nih value-nya kolom department nih sama dengan kondisi yang memungkinkan kedua, yaitu human resources. Kalau misalnya memenuhi logical test itu, maka outputnya adalah HR. Kalau tidak, baru sales. Tutup kurung 2 kali, karena if-nya ada 2. Enter. Oke, perfect. Lanjut kita ke case yang keempat. Di case keempat ini kita juga pakai bertingkat, tapi angka. Jadi di sini kita mau menentukan nih monthly income dari para pegawai ini termasuk kelompok min, mid, apa high. Nah, dia dikatakan min ketika dia itu monthly income-nya itu kurang dari 5.000, dan dia dikatakan mid ketika monthly income-nya itu kurang dari 10.000, dan dia dikatakan high ketika monthly income-nya itu di atas sama dengan 10.000. Jadi kita tulis sama dengan if logical testnya yang pertama, kondisi pertama itu jika si monthly income ini, value monthly income ini kurang dari 5.000, maka output yang dikeluarkan adalah min. Nah, kalau enggak, output yang dikeluarkan itu kan masih ada 2 kemungkinan antara mid sama high. Jadi di sini kita tulis lagi if, terus kita tulis kondisi kedua yaitu kurang dari 10.000. Nah, kalau memenuhi maka tampilkan mid. Kalau enggak, berarti kan kedua kondisi itu enggak terpenuhi, maka tampilkan high. Tutup kurung, enter. Nah, gampang banget kan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua, dan semoga kalian bisa lebih mudah memahami conditional statement ini. Kalau misalnya kalian ngerasa kebantu sama video ini, jangan lupa buat klik tombol like, dan kalau misalnya ini pertama kali kalian lihat video aku, jangan lupa buat klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Terima kasih udah menonton video aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.